Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin para jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah waktu yang sangat mulia di hari Jumat kita berkumpul di rumah Allah bersama orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga bentuk ketaatan itu dibuktikan dengan kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Begitu bahagianya seseorang ketika mampu memuliakan hari Jumat. Siapa lagi yang akan memuliakan kalau tidak umat Islam? Tetapi sayang, banyak orang yang mengaku Islam belum mampu untuk memuliakan hari Jumat. Maka sekali lagi, hidayah Allah ini sangat mahal. Tidak semua orang, tidak semua manusia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga hidayah ini mampu untuk kita buktikan melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sebagai bentuk perwujudan kita mensyukuri nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mari kita sejenak mengingat kembali peristiwa Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Perang Ahzab atau Perang Khaybar. Yang ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-9. Apa sejarah Al-Ahzab ini atau Perang Khaybar atau Perang Khandaq ini? Orang-orang kafir itu bersekutu. Kalau bahasa sekarang adalah berkoalisi untuk satu, ingin membunuh Nabi Muhammad. Ingin membunuh Nabi Muhammad. Yang kedua, agar Islam tidak berkembang. Agar Islam tidak berkembang. Sehingga mereka, orang-orang kafir Quraisy Mekah, itu berkoalisi, bersekutu bagaimana caranya, satu, membunuh Nabi Muhammad, yang kedua, Islam itu punah. Islam itu punah. Karena perkembangan Islam saat itu semakin pesat dan banyak orang yang masuk beragama Islam. Hadirin, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu bersepakat untuk saling melindungi, untuk saling melengkapi, untuk saling kerjasama, untuk saling menguatkan, menutupi. Luar biasa. Mereka kompak, walaupun mereka itu salah, tapi kompak. Sekali lagi, mereka itu sesat, tetapi kompak dalam hal itu. Nasrani, Yahudi, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu kelihatannya beda, tapi ketika untuk
supaya Islam tidak berkembang, itu kompak mereka. Sampai di dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Itu di Madinah, Jamaah rahimakumullah. Bagaimana dengan umat Islam? Nah ini. Bagaimana dengan kondisi umat Islam? Apakah kompak? Ini renungan kita bersama. Dalam surat Al-Anfal ayat 73, Allah sudah bilang begini, walladzina kafaru, saya ulang, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Allah memberitahu begini, mereka orang-orang kafir itu sebagian yang lain adalah saling melindungi. Coba. Jadi Allah sudah memberitahu kepada kita, orang-orang kafir itu kata Allah adalah saling melindungi, saling melengkapi, saling kerjasama, saling menguatkan di antara yang lain. Jadi Allah sudah berikan informasi seperti itu. Mereka kompak orang-orang kafir itu, walaupun salah, sekali lagi walaupun salah loh ya, kompak mereka. Lah kita ini yang jelas-jelas benar, membawa siratal mustaqim, tapi disuruh kompak susah. Saling melindungi susah, saling menguatkan susah, tapi yang banyak saling menjatuhkan, saling melemahkan yang terjadi. Ini realitas kondisi umat Islam, baik di kancah nasional maupun internasional. Seperti itu kondisinya. Contoh ketika Palestina, apakah umat Islam sama? Beda cara mensikapinya. Itu kan contoh, tidak kompak, tidak bersatu umat Islam itu. Maka Allah sudah bilang tadi seperti itu. Apa jawaban berikutnya? Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, kata Allah. Allah menyatakan begini, illa taf'aluhu, jika kalian tidak mengikuti perintahku, yaitu apa? Saling melindungi, saling melengkapi, saling kerjasama, saling menguatkan dan saling yang lain itu, takun fitnatun fil ardi, maka lihatlah nanti kekacauan di muka bumi. Ini Allah yang beritahu. Lihatlah nanti akan terjadi kekacauan kalau umat Islam tidak bisa saling melindungi. Wa fasadun kabir, kata Allah, dan nanti kamu lihat kerusakan yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan ini. Hadirin, maka tadi saya bilang, ketika panjenengan nanti membaca Al-Ahzab ayat 9, itu sejarahnya seperti itu. Umat Islam kompak saat itu. Untuk apa? Menghadang orang-orang kafir yang ingin menjatuhkan Rasulullah, yang ingin melemahkan Islam. Begitu. Kompak, bersatu, saling melindungi, saling melengkapi, saling mendorong. Maka bukan dengan cara perang saat itu, tapi Allah mengirim yang namanya angin topan. Karena kekompakan itu, karena kebersamaan itu. Allah yang katakan begini, Idja'atum junudan fa'arsalna alaihi. Ketika Allah mengirim pasukan yang tidak kelihatan oleh mata saat itu, dengan pasukan yang orang kafir, dalam sejarah dinyatakan 10.000 pasukan orang kafir itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Sufyan itu memimpin perang Khandaq 10.000 dan tanpa ada yang luka. Allah mengirim namanya pasukan-pasukan yang tidak diketahui nampak oleh manusia.
rihan, yaitu angin topan. Maka perkemahan mereka hancur lebur dan semuanya lari terbirit-birit. Nah, itu karena kekompakan. Di dalam surat As-Saff ayat 4, apa kata Allah? Innallaha yuhibbul yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai sebuah perjuangan. Apa saja perjuangan itu? Membawa kebaikan, membawa keadilan, membawa kedamaian. Itu namanya perjuangan. Dan kita tidak dalam kondisi perang. Perjuangan apa saja? Membawa kebaikan, membawa rahmat. Maka Allah menyatakan apa? Harus dengan cara yang lurus, bersatu. Saffan ka'annahum bunyanun marsus, kata Allah. Seperti bangunan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Begitu kata Allah. As-Saff itu barisan yang teratur. Kalau kita dinyatakan as-saff, sawu sufufakum, ketika berjamaah itu rapatkan barisannya, luruskan barisannya. Itu tidak hanya konteks pada salat jamaah, tapi ketika di luar jamaah, apakah bisa kita merapatkan saf itu, merapatkan barisan untuk menuju kepada sebuah perjuangan, menuju keadilan dan seterusnya itu. Jamaah rahmatullah. Nah, semoga dengan apa yang kita uraikan ini menambah ingatan kita, apakah umat Islam sudah sesuai dengan kehendak Allah untuk saling melindungi, saling melengkapi dan seterusnya itu, ataukah justru sebaliknya? Kalau justru sebaliknya, apa Allah tadi? Allah menyatakan bahwa tunggu kekacauan, tunggu fitnah di mana-mana. Yang kita saksikan seperti itu kondisinya. Nah, semoga Allah kepada kita memberikan kekuatan, hidayah, sehingga kita bisa bersatu untuk menuju kepada perjuangan kalimatullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jami'an, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah menyatakan, wahai umat Islam, berpegang teguhlah kalian kepada jalannya Allah. Artinya apa? Kembali kepada Quran, kembali kepada As-Sunnah. Wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Itu pesannya Allah. Janganlah bercerai-berai. Tapi Nabi menyatakan begini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Itu Nabi melengkapi hadis ini, ayat ini. Nabi melengkapi ayat tadi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Kalau kita ibaratkan sebuah rumah tangga, ayatnya tidak begitu bunyinya. Allah menyatakan begini kalau sebuah rumah tangga, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami pakaiannya istri, istri pakaiannya suami. Itu luar biasa redaksi ayat ini. Sangat indah sastranya. Suami dan istri adalah seperti pakaian. Berarti apa? Saling menutupi, saling melengkapi.
saling kerjasama, saling mendoakan, saling memaafkan. Itu bahasanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalau sebuah rumah tangga tidak begitu, ya akan terjadi sebuah kekacauan. Tidak saling menghargai, tidak saling melengkapi, tidak saling kerjasama, tidak saling memaafkan, tidak saling mendoakan. Lihat apa yang terjadi. Itu contoh kecil ketika dalam sebuah rumah tangga. Apalagi sebuah negara, bangsa, dunia. Apa yang terjadi? Maka harusnya kan wafasadun kabir tadi itu. Kekacauan di mana-mana. Itulah. Maka semoga kita bisa mengambil sebuah ayat ini yang matut untuk kita jadikan pembelajaran bagi kita dalam rumah tangga kita, dalam sebuah masyarakat kita, dan juga bangsa dan negara kita yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Ghafar ya Ghafur. Allahumma ya Allah ya Salam ya Muhaimin ya Mu'min. Allahumma ya Allah ya Razak ya Fattah ya Latif. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ashabina innahu sami'un mujib du'a. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbi ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa hikna bis salihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata darussalam ya aziz ya ghaffar walhamdulillah dzikrullahi akbar.